Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Al-babu, adapun bab as-saminu yang ke-8 wal isruna dan 20. Fi dzikri hari yaumil kiamati, di dalam menerangkan panasnya hari kiamat. Kayak apa panasnya? Wa fil khabari, dan itu diterangkan di dalam hadis. Idza kana, ketika terjadi apa yaumul kiamati, hari kiamat. Ya jema'u, maka mengumpulkan siapa Allah Ta'ala. Allah mengumpulkan al-awwalina, kepada orang-orang yang diciptakan dari awal dulu, wal akhirina, hingga ke akhir zaman. Allah kumpulkan itu fi sa'idin, di dalam pendakian, wahidin, yang satu, maksudnya dalam tempat ya. Setelah dikumpulkan jadi satu, dari mulai Nabi Adam hingga yaumul kiamah ya kan. Setelah kumpul watadnu, dan didekatkan apa asamsu, matahari, min ru'usihim, dari kepala mereka. Setelah pada kumpul, matahari ditaruh ke bawah, di dekat kepala. Entah macam mana, bayangkan sendirilah. Kira-kira macam mana bayangannya ya kan itu. Wong sekarang matahari jauh ya kan, panas katanya. Punggung sampai meling-meling ya kan itu. Pak Guru Tamrin ngantek OT ya. Wa yustadu, dan disangatkan alaihim, atau diberatkan alaihim, kepada mereka yaumul kiamati, besok di hari kiamat, apa harruha, panasnya daripada matahari, panasnya di levelnya ditambahin. Fatakhruju, maka keluar apa unukun, apa itu namanya, punuk, minan nari, dari matahari. Punuknya apa ya? Loh, leher dari api. Kadzili, seperti bayangan, maksudnya seperti gitulah pokoknya. Sumayunadi, maka lalu memanggil-manggil siapa al-munadi, orang yang memanggil. Artinya itu ada pemanggil di situ yang diperintahkan oleh Allah. Panggilannya bagaimana? Ya ma'syarul khalaik, wahai para golongan para makhluk, ingtoliku, pada berangkatlah atau pergilah kalian semua, ila dzilli, kepada apa itu namanya, yup-yupan apa namanya, naungan. Kepada naungan. Fayang toliku, maka pada berangkat siapa para makhluk, wahum, adapun mereka itu salah sufirkotin, ada salah sufirkin, ada 3 golongan atau 3 kelompok. Jadi besok sesudah hari kiamat, setelah dibangkitkan, itu nanti ada 3 golongan yang ibaratnya itu nanti mendapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang naungannya berbeda-beda, tidak semuanya enak. Yang pertama itu firqatul mu'minina, golongannya atau rombongannya orang-orang mukmin. Wa firqatul munafikina, dan golongannya orang-orang munafik. Wa firqatul kafirina, dan golongannya orang-orang kafir. Jadi ada 3 golongan besok. Faida soro, maka ketika menjadi siapa al-khalaiku, para makhluk, ila dzilli, kepada naungan, soro, maka akan menjadi apa adzillu, naungan, menjadi itu salah satu aksamin, 3 macam atau 3 bagian. Nanti ayatnya ada ya. Ya kok bisa tahu itu dari mana Pak? Nanti ayat Qur'annya ada, diterangkan oleh Allah, bukan para ulama itu ngarang gitu loh ya. Ini cuma nerangkan gambarannya. Ayatnya nanti ada gitu. Salah satu aksamin 3 bagian.
Kismun adapun satu bagian itu lil haroroti untuk golongan yang panas. Wa kismun dan satu bagian lagi lidukhoni untuk asap atau awan atau asap panas ya. Wa kismun dan satu bagian lagi itu linuri untuk cahaya. Jadi besok di akhirat dibagi 3. Ada naungan tuh yang panas sekali. Ada yang naungan itu asap panas. Ada yang naungan itu dari cahaya. Falidzalika atas keterangan itu qala dawuh siapa Allah Subhanahu wa taala menerangkan menyampaikan bahwa ada seperti ini. Itu Allah taala menyampaikan dalam Quran ingtoliku ila dzilli di salasi suab ingtoliku ila dzillin di salasi suab itu ayatnya ya. Besok kalau kita ngasih tafsir malam Senin itu ketemu. Pergilah kalian semua, berangkatlah kalian semua kepada 3 naungan. Di salah sisu abin yang mempunyai 3 cabang al-ayah. Nah itu ayatnya besok. Jadi ulama tahu ini bisa menerangkan ini ya karena diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bukan kok karang tulisannya orang ya. Itu dari keterangan Al-Qur'an terus diterangkan di sini urutannya, maksudnya runtutannya gitu. Itu besok begitu gitu. Wah, masa iya, Pak? Enggak boleh, kita enggak percaya. Orang enggak percaya Al-Qur'an itu termasuk murtad bagi dia. Nah, begitu. Wal hararatu dan adapun panas itu takumu menduduki ala ra'sil munafikina di atas kepalanya orang-orang munafik. Li'anahum karena orang-orang munafik yang ada di dunia itu yahtarizuna pada berlindung minal hararati dari panas fid dunya di dunia ini. Kama seperti keterangan kila yang dikatakan fihim di dalam masalah mereka. Wa qalu la tangfiru fil har qul naru jahannam asaddu harra law kanu yafqahun. Nah ini ayat Quran ya dalam surat Ad-Dukhan ini ya. Apa surat apa lupa saya nama atau ya. Wa qalu dan berkata siapa para malaikat la tangfiru jangan pada lari siapa kalian semua fil hari di dalam panas. Kul katakanlah wahai Muhammad naru jahannam adapun neraka jahanam itu asaddu lebih sangat apanya harron panasnya. Laukanu jika ada siapa mereka itu yafqahuna pada mengerti. Jadi kalau di dunia ini dikasih tahu oleh para guru, para ustadz, para ulama, mereka itu nggak paham, nggak mau menerima, nggak mau nurut, nah, itu kan, itu yang akhirnya kau nggak mau nurut, besok di akhirat kau diletakkan di neraka jahanam, kau tidak akan bisa berlari. Wadukhanu dan adapun asap itu yakifu berhenti ala ru'usil kafirina, asap panas ini ya. Ala ru'usil kafirina di atas kepalanya orang-orang kafir sesuai dengan ayat di atas tadi yang disampaikan oleh Allah di Al-Qur'an. Kita jangan nggak percaya. Li'anahum karena mereka orang-orang kafir itu kanu. Ada siapa orang-orang kafir? Ada itu fid dunya di dunia ini, ada itu fin nuri di cahaya. Wa fil akhirati dan di dalam akhirat fid dzulumati di dalam kegelapan. Falidzalika maka sesuai dengan yang diterangkan itu apa qauluhu ta'ala dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya, sesudah itu loh, sesudah ayat kursi. Nah, itu ada ayat ini. Yakhrujunahum minan nuri ilaz zulumat. Nah, itu ayatnya ya. Yakhrujuna pada keluar siapa orang-orang kafir, yukhrijuna pada keluar siapa orang-orang kafir minan nuri dari cahaya ila dzulumati kepada kegelapan. Wan nuru dan adapun cahaya itu yaqafu akan berhenti ala ru'usil mukminina di atas kepalanya orang-orang yang mukmin. Li'anahum karena mereka semua orang-orang yang mau beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, nurut kepada Allah dan Rasulnya, itu kanu ada siapa mereka fid dunya di dunia ini itu fid dzulumati di dalam kegelapan. Pokoknya kalau orang mukmin di dunia ini seolah-olah semuanya serba terbatas. Begini seolah-olah tidak boleh, begini seolah-olah tidak boleh.
Makanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik itu menganggap bahwa agama itu adalah penghambat kebebasan. Padahal sebenarnya ya tidak begitu. Walaupun kefasikan mereka, kekafiran mereka atau kebebasan mereka tadi, sebenarnya ya ada aturannya. Ya kan? Perasaan dia Islam itu menghambat, banyak nian peraturan. Padahal kemaksiatan atau kebebasannya tidak mau melaksanakan agama Islam atau aturan Islam itu juga ada aturan-aturannya, artinya kan nggak bebas juga. Contoh Pak Kadus, orang nak masuk ke tempat karaoke kan ya ada aturannya, bayar juga ya kan, aturannya nggak bebas nian kan, tetap bayar juga. Orang katanya bahasa ngelonte kan ya bayar juga kan, ya nggak bebas juga Pak ya. Nah itu bayar juga ternyata. Nah, orang bisa joget-joget ya kan, bisa karaoke, bisa organ-organ, ya bayar juga, nggak ada yang gratis kan, ya artinya ada aturannya juga. Nah, yang tidak dipahami oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang kafir itu begitu, seolah-olah agama itu ibaratnya penghambat, tidak memberi kebebasan, tapi sebenarnya mereka juga itu ya diatur gitu loh, nggak bebas juga. Nak karaoke ya bayar, nak minum ya beli, ya kan, nak nyabu ya beli, paling gratis sekali wae, 2 kali ya diperutuin ganti juga. Nah itu ya, nak minum minuman keras ya beli, nggak gratis juga kan, tetap ada aturan, maksudnya nggak bebas juga, nggak basing gitu loh ya. Itu malah kadang itu kalau ke neraka tuh perasaan malah mahal-mahal, sulit-sulit kok. Enak yang ke surga itu gratis-gratis ya kan, istri gratis, gratis ya kan, itu dan lain sebagainya ya kan. Itu kalau ngelonte bayar Pak Kadus ya, atau orang loh itu. Kalau ma'alif rahimahullah itu begitu. Wa fil akhirati, dan juga di dalam akhirat. Finnuri wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, finnuri, di dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mau beriman kepada Allah, nurut atas perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah, walaupun seolah-olah di dunia itu terhambat, tapi besok di akhirat mendapat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti keterangan yang ada dalam ayat suci Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah. Kama qala Allah taala, seperti apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Nah, itu ayatnya. Nah, terusannya ayat yang atas tadi. Allahu, adapun Allah itu waliyul ladzina amanu. Kekasihnya orang-orang yang beriman. Itu waliyul ladzina, kekasihnya orang-orang amanu yang pada beriman. Siapa alladzina? Yukhriju, mengeluarkan siapa Allahum, kepada orang-orang yang beriman, minadzulumati, dari kegelapan, ilan nuri, kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sifatihim, di dalam sifatnya orang-orang mukmin, yaumul qiyamati, besok di hari kiamat. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nurahum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu ayatnya, bahwasanya besok orang-orang mukmin itu enak, bahagia. Yauma taro, di hari melihat siapa al mu'minina orang-orang mukmin. Yauma taro, di hari memperlihatkan siapa Allah al mu'minina, kepada orang-orang mukmin, wal mu'minati, dan orang-orang mukmin perempuan, yas'a, namanya berpencar atau berjalan atau nampak gitulah. Apa nuruhum, cahaya mereka, baina aidihim, di sisi mereka, di sisi kanan mereka, wa bi aimanihim, dan di sisi kiri, di depan mereka ya. Baina aidihim, di antara di depan belakang mereka, wa bi aimanihim, dan di kiri kanan mereka. Busro, membahagiakan siapa Allah, kum, kepada kalian semua, al yauma, di hari ini. Jannatin, kepada surga,
tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya surga apa anharun sungai-sungai al-ayat. Selain daripada itu, qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun adapun ada 7 golongan yudhollihim yang akan menaungi siapa Allah Ta'ala fi dhillil arsy di naungannya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu yaumala dhillah? Di hari ketika tidak ada naungan illa dhillahu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterangkan begitu tadi bahwa orang itu kena panas semua, ya kan? Maka ada 7 golongan ini yang besok di yaumul kiamah itu yang Allah kasih naungan. Ada 7 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk. Yang pertama itu imam adilun yang adil. Jadi imam atau pemimpin itu tidak perlu kebanyakan iktikaf dalam masjid. Tugas dia itu bagaimana masyarakatnya itu nyaman, tentram, aman, sentosa, adil, bijaksana. Nah, itu tugasnya. Nah, yang harus banyak ke masjid itu pegawai syara, Pak Imam, Pak Khotib lah itu tugasnya ke masjid. Ya kan? Jangan terbalik. Imam pendak ke masjid di kato-kato, imam pendak datang di pengajian di kato-kato, tapi pegawai syaraknya ya jarang ke masjid, ya kan? Jarang iktikaf di masjid, jarang memakmurkan masjid. Nah, itu terbalik. Nah, tugas imam itu begitu, tugas pegawai syarak begitu. Jadi beda-beda. Nanti kita salah tafsir, imam pendak pemimpin atau Pak Kades lah kalau di sini, ya kan? Udah pernah hadir di masjid kita kato, jangan. Ya, andai kan hadir ya setahun sekali atau setahun 2 kali gitu wae, mengetahui bahwa ada kegiatan baik seperti itu, ya gitu. Yang harus banyak di masjid itu rombongan Pak Imam, Pak Khotib, pegawai syara, tokoh agama, lah itu lama-lama nggak apa-apa dalam masjid. Nah, itu. Nah, nanti kalau Pak Kepala Desa kok di masjid terus urusan desa nggak selesai. Gitu. Itu yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, wasabun dan juga pemuda nasya'a yang semangat fi ibadatillahi ta'ala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ketika kita ngaji Nasoihul Ibad ya, kan sudah ada orang taat kepada Allah itu baik, apalagi ke orang tua ya. Maka anak muda kok tak mau, dari muda kok mau taat kepada Allah itu lebih baik. Lah orang anak muda kok nggak mau ibadah kepada Allah itu jelek. Orang sudah tua kok nggak mau ibadah kepada Allah itu lebih jelek. Kan gitu kemarin. Orang nggak di bidang agama kok dia itu nggak mau ikut dalam kegiatan agama, ke masjid, jamaah segala macam itu jelek. Lah bidang agama, imam, khotib, bilal, ustadz kok nggak mau ke masjid itu lebih jelek. Kan gitu kemarin. Itu apa loh Pak Kadus di kitab Nasoihul Ibad loh kemarin. Nah, nanti kata saya pula, kata orang nyinggung orang pula, itu keterangannya begitu. Tanya Bang Edi kalau tidak percaya. Di Demakolah keberapa tuh kemarin? Ya. Itu yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, anak muda yang sudah mau semangat, muda kok semangat kepada ibadah kepada Allah. Itu besok dapat naungannya Allah Subhanahu wa taala. Warajulani dan 2 orang laki-laki tahaba yang saling mencintai fillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah paham. Pakai dikiranya homo pula. Bukan begitu maksudnya. 2 pemuda yang saling bantu dalam bagaimana agama ini jalan. Bagaimana dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakek salah paham pula. 2 laki-laki yang saling mencintai, nah, sudah repot. Harus dipahami. Dikira homo pula kakek, bukan begitu. Tapi maksudnya yang saling menguatkan, saling mendukung, 2 orang yang saling mendukung untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-katanya fillah. Itu bukan homo tadi ya. Kalau itu dimurkai Allah gitu ya. Itu yang nomor 3 ya. Warajulun dan laki-laki. Nah, ini tidak kuat gitu. Entah kalau Bang Edi kuat ya.
Tolabat yang menginginkan kepada laki-laki tersebut, siapa imro'atun perempuan data jamalin yang sangat cantik. Jadi ada laki-laki diajak mojok perempuan, nah, kurang lebih begitulah kan. Tapi perempuannya cantik loh. Ini contohnya tuh cantik loh, bukan jelek loh ya. Kalau jelek ya memang nggak doyan nih kan. Ini cantik, muda, cantik, wangi, seger, imut, ya kan. Nah, oh Pak Guru Tamrin tidur ya. Sebenarnya aku buat contoh tadi. Ada laki-laki diajak mojok sama perempuan cantik, menggairahkan. Nah itu ya. Nah, tapi dia nggak mau. Nah, dia berkata begini kepada perempuan tadi. Fakola, maka berkata siapa laki-laki tadi, ini akhafullah, ini sesungguhnya saya, itu akhafullah, itu akhafu takut siapa saya, Allah kepada Allah, Rabbal alamina, Tuhannya seluruh alam. Tapi yo kayaknya jarang, saya sendiri tidak kuat kalau ini. Saya kok dirayu cewek ya kan, diajak ke tempat sepi, dwewean, mas, ayolah bang, tidak telap kalau saya. Ya kan? Nah ini yang telap begitu. Contohnya cantik loh ini Pak Rozak ya. Itu. Tapi kalau saya tidak telap kalau ini. Nyerah kalau saya. Ngaku ya kalau masalah perempuan tidak telap, angkat tangan. Nah, imannya lemah masih. Tapi ya entah kalau terjadi kan, mudah-mudahan ya telap. Tapi perasaan saya tidak telap kalau ini. Kalau mu'alif rahim. Jadi seorang laki-laki diajak mojok perempuan, ditawarinya ayolah mas, ayolah. Nah ya kan. Tapi cantik loh, bukan tua loh ya. Terus dia berani ngomong, jangan dek, dosa. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu makanya berat itu. Makanya besok dapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kadus aku rasa tidak telap kok. Pak Kadus aku rasa sama dengan saya, tidak ada nyari ya kan. Ya kan? Nah ini ibaratnya dicari begitu ya kan. Kalau Pak Kadus ukurannya sama lah dengan saya, ya kan? Nyari masih ya, nyari cewek yang mau. Nah ini ada cewek mau ngajak kita, ya kan, berbuat maksiat kepada Allah, kita menolak. Nah itu ya, nah, sudah bisa dipahami. Berat ini Pak Dar ya, berat nih. Warajulun, wong terkadang tidak ditawari ya, ngoyak terus ya kan, macam mana biar dapat kok kan gitu. Nah, ini ditawari kok tidak mau. Makanya luar biasa tadi, besok dapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semudah-mudahan ya telap lah ya kan itu. Warajulun dan laki-laki, zakaro yang berzikir atau mengingat siapa laki-laki tadi Allah kepada Allah. Ini wailah, ini kayaknya sanggup kita. Warajulun dan laki-laki zakaro yang zikir atau ingat Allah kepada Allah Ta'ala, kholian dalam keadaan sendirian. Jadi dalam keadaan sendirian, zikir jam 3, jam 4 malam, jam 2 malam, dewean. Setelah zikir kepada Allah, fafadut lalu mengalir apa ainahu, kedua air matanya, minat dumu'i dari air matanya. Kenapa kok dia mengalir air matanya? Dia bukan ingat hutang, bukan perkara rayu cewek tidak dapat, bukan perkara belum dapat jodoh, belum perkara hutangnya belum lunas, bukan perkara ditagih bank, bukan perkara putus cinta, tapi min khosyatillahi ta'ala, dari karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan tidak begitu Pak Janes ya, kita nangis kepada Allah perkara diamuk bini, diamuk istri ya kan itu. Dan mu'alif rahimahullah, nah, itu begitu. Yang seterusnya, warajulun dan laki-laki tasoddaqo yang bersodakoh biyaminihi dengan tangan kanannya. Fakhfa maka lalu merahasiakan siapa orang tersebut kepada sodakohnya, ansimalihi dari tangan kirinya. Artinya tuh sodakoh rahasia. Nah ya kan, enggak kok yang tangannya kanan ngelempar, tangan kirinya di belakang, enggak begitu. Makanya tuh rahasia. Beramal, bersodakoh secara rahasia. Tidak satupun orang tahu. Nah, hanya dia tok dengan Allah. Nah itu maksudnya kurang lebih begitu. Maka itu besok dapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok di hari yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Warajulun dan laki-laki, ini mudah-mudahan kita bisa ya, mu'alikun yang menggantungkan kolbau kepada hatinya bil masajid dengan masjid, hatinya selalu ingin ke masjid, sholat ya berjamaah ke masjid, apa-apa ke masjid. Nah itu, maka itu nanti insya Allah
besok di akhirat akan mendapatkan naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 7 ya. Yang pertama, imam yang adil. Imam yang adil. Yang kedua, laki-laki anak muda, ibaratnya orang dari muda kok sudah ibaratnya tuh semangat untuk beribadah kepada Allah hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, 2 orang yang saling bekerja sama untuk berdakwah atau ibaratnya tuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada seorang laki-laki yang dia menjaga dirinya dari digoda seorang perempuan. Yang perempuan itu cantik parasnya dan menggairahkan, ternyata dia tidak mampu menjaga dirinya bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 5, seorang laki-laki atau seorang perempuan lah ya, yang dia itu dzikir di keadaan sepi, tidak tahu di orang, hingga dia itu melelehkan air matanya karena teringat dosa-dosanya, teringat amalnya yang masih sedikit, teringat kekurangannya yang sangat banyak. Dia ingat kepada Allah tentang itu semua, dia takut kepada Allah sehingga air matanya mengalir. Yang nomor 6, seseorang yang mau bersedekah dengan rahasia, maksudnya itu ya sedekah secara diam-diam, nah gitu. Yang terakhir, siapapun itu yang mau menggantungkan hatinya untuk masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memakmurkan masjid, maksudnya hatinya selalu ingin memakmurkan masjid. Jangan sebaliknya Pak Taufik ya. Sebaliknya bagaimana Pak? Mencari kemakmuran dari masjid. Nah, itu beda bahasanya ya. Yang bagaimana itu Pak? Ya nanti diperinci sendiri, cari sendiri. Jadi kita perintahnya itu memakmurkan masjid, bukan mencari kemakmuran dari masjid. Nah, artinya itu mencari keuntungan dari masjid lah. Kurang lebih begitu, nanti diperinci sendiri lah. Itu orang-orang yang besok di akhirat mendapat naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillahirabbil alamin.